Pernahkah kamu membayangkan hidup di mana uang bukan lagi sesuatu yang kamu kejar mati-matian, tapi justru uanglah yang bekerja untuk kamu? Mungkin terdengar seperti mimpi, tapi sesungguhnya ini adalah konsep nyata yang bisa kamu bangun dengan strategi yang tepat. Sayangnya banyak orang hanya fokus mencari uang dari pagi sampai malam, tanpa pernah memikirkan bagaimana cara membuat uang itu menghasilkan lebih banyak lagi. Padahal kebebasan finansial justru datang saat kamu tahu bagaimana uang bisa bekerja tanpa harus terus mengandalkan tenaga dan waktu. Saya paham, dalam kondisi ekonomi sekarang, fokus kebanyakan orang adalah bagaimana bisa mencukupi kebutuhan harian. Tapi justru dari titik inilah kamu perlu mulai membangun fondasi. Kalau kamu hanya terus bekerja dan mengandalkan satu sumber penghasilan, maka kamu akan selalu berada dalam lingkaran yang sama. Membuat uang bekerja untukmu artinya menciptakan sistem yang berjalan bahkan ketika kamu sedang tidur, beristirahat, atau melakukan hal lain yang kamu cintai. Dalam video ini saya akan membagikan 9 cara konkret yang bisa kamu terapkan untuk mulai membuat uang bekerja dengan baik. Bukan sekedar teori, tapi langkah-langkah yang realistis bisa kamu mulai dari sekarang. Dan sudah terbukti berhasil bagi banyak orang. Saya akan menyampaikannya lewat cerita, analogi, dan data, supaya kamu bisa memahami konsep ini secara utuh dan menyeluruh. Jadi pastikan kamu simak video ini sampai akhir, karena mungkin saja inilah awal dari perubahan finansial yang selama ini kamu cari. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara membuat uang bekerja untuk kamu dengan baik yang pertama, yaitu adalah mulailah dengan menyisihkan, bukan menyisakan. Salah satu hal pertama yang perlu kamu ubah dalam cara mengelola keuangan adalah berhenti menyisakan uang untuk ditabung. Kenapa? Karena saat kamu hanya menabung dari sisa pengeluaran, seringkali tidak ada yang tersisa. Tapi kalau kamu menyisihkan langsung di awal saat menerima penghasilan, kamu sedang menciptakan sistem kecil yang akan membangun masa depanmu secara konsisten. Ini bukan sekedar soal angka, tapi soal niat dan disiplin. Kebanyakan orang berpikir menabung itu bisa ditunda, padahal waktu adalah elemen penting dalam pertumbuhan keuangan. Makin cepat kamu mulai, makin besar hasilnya di masa depan. Bahkan menyisihkan 10% dari pendapatanmu setiap bulan bisa menghasilkan perbedaan besar dalam jangka panjang. Ini bukan soal besar kecilnya jumlah, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Ingat, kekayaan tidak dibangun dari keberuntungan, tapi dari kebiasaan yang tepat. Saya pernah bertemu seorang karyawan biasa yang hanya berpenghasilan UMR. Tapi sejak pertama kali kerja, dia selalu menyisihkan uangnya di awal bulan. Setelah 5 tahun, dia punya cukup tabungan untuk membuka usaha kecil yang kini jadi sumber pendapatan pasif. Itu bukan karena dia lebih pintar, tapi karena dia lebih disiplin. Jadi, jangan remehkan kekuatan menyisihkan. Kalau kamu merasa berat memulainya, coba pakai sistem otomatis. Gunakan fitur auto debit dari rekeningmu untuk langsung memindahkan sebagian uang ke rekening tabungan atau investasi begitu gaji masuk. Dengan begitu, kamu tidak perlu berpikir 2 kali. Kamu sedang membangun kebiasaan baik yang bekerja di belakang layar. Ingat, kamu tidak perlu jadi kaya dulu untuk mulai menabung. Justru kamu akan sulit jadi kaya kalau tidak mulai dari sekarang. Jadi, mulai dari yang kecil. Lakukan secara konsisten dan lihat bagaimana uangmu perlahan mulai bekerja untukmu. Kemudian cara yang kedua adalah alokasikan dana untuk investasi yang produktif. Setelah kamu berhasil menyisihkan sebagian uang, langkah selanjutnya adalah memastikan uang itu berkembang. Dan caranya bukan dengan menyimpannya di tabungan yang bunganya kalah dengan inflasi. Kalau kamu ingin uangmu benar-benar bekerja, maka kamu harus mulai berinvestasi. Ini bukan soal ikut tren, tapi soal keputusan finansial yang cerdas dan bertanggung jawab. Investasi memungkinkan uangmu bertumbuh lebih cepat daripada hanya disimpan. Kamu bisa memilih berbagai instrumen sesuai dengan kenyamanan dan profil resiko kamu, seperti saham, reksadana, obligasi, atau bahkan properti kecil-kecilan. Jangan takut duluan karena merasa tidak paham. Sekarang sudah banyak platform investasi
yang memudahkan semua belajar sambil jalan. Bahkan dengan Rp100.000, kamu sudah bisa mulai. Menurut data dari OJK, jumlah investor retail Indonesia meningkat lebih dari 90% dalam 5 tahun terakhir. Itu artinya makin banyak orang yang sadar pentingnya investasi. Tapi kamu tetap harus berhati-hati. Jangan tergiur iming-iming cuan cepat tanpa logika. Pastikan kamu pahami dasar-dasarnya dulu dan selalu periksa legalitas platform yang kamu pakai. Keamanan itu penting. Saya tahu banyak dari kamu mungkin takut rugi, tapi justru karena itu kamu harus belajar. Investasi itu bukan perjudian, tapi soal pengetahuan dan kesabaran. Kalau kamu berinvestasi di tempat yang benar dalam jangka panjang, hasilnya akan jauh lebih besar daripada hanya menyimpan uang di rekening biasa. Kalau kamu belum mulai, jangan tunggu sampai siap. Mulailah dari nominal kecil, pahami prosesnya, lalu tingkatkan pelan-pelan. Kamu akan kaget bagaimana uang yang dulunya diam, sekarang bisa menghasilkan. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari uangmu akhirnya mulai bekerja untukmu. Kemudian cara yang ketiga adalah ciptakan sumber penghasilan pasif dari hal yang kamu kuasai. Banyak orang berpikir bahwa untuk menghasilkan uang pasif, kamu harus punya modal besar atau koneksi luar biasa. Padahal kenyataannya banyak sumber penghasilan pasif bisa kamu bangun dari kemampuan yang sudah kamu miliki sekarang. Coba pikirkan, apa hal yang sering orang tanyakan padamu? Apa yang bisa kamu ajarkan ke teman atau rekan kerja tanpa kamu sadari? Bisa jadi itulah awal dari sebuah aset digital yang bisa terus bekerja untukmu. Misalnya kamu jago desain, buat template dan jual di marketplace seperti Creative Market. Kamu bisa bahasa Inggris, rekam kursus singkat dan unggah ke platform seperti Udemy atau Skillshare. Atau kamu suka menulis, buatlah sebuah blog yang bisa dimonetisasi lewat iklan atau affiliate marketing. Sekali dibuat, konten-konten ini bisa terus menghasilkan uang tanpa perlu kamu urus setiap hari. Itulah esensi penghasilan pasif. Kerja sekali, nikmati berkali-kali. Saya pernah membantu seorang teman yang pandai membuat spreadsheet keuangan. Awalnya dia cuma bikin untuk dirinya sendiri. Tapi saya sarankan untuk menjual template-nya secara online. Sekarang, dia punya puluhan pembeli setiap bulan dari satu template sederhana. Dia tetap bekerja seperti biasa, tapi uang masuk dari arah yang tak terduga. Itu bukan sulap, tapi hasil dari menyadari potensi kecil yang sering diabaikan. Kamu tidak perlu langsung membuat sesuatu yang besar. Mulailah dari yang sederhana tapi bernilai. Fokus pada kualitas dan kebutuhan pasar. Kalau kamu konsisten dan terus belajar, hasilnya akan terasa dalam beberapa bulan. Dan yang lebih penting, kamu akan mulai merasakan sensasi yang luar biasa, yaitu saat tidur pun uang tetap mengalir ke rekeningmu. Jadi mulai sekarang lihat ke dalam dirimu, cari tahu apa yang bisa kamu ubah menjadi aset digital. Jangan menunggu kesempurnaan, karena dalam dunia penghasilan pasif yang paling penting adalah memulai lebih dulu. Kemudian cara yang keempat adalah gunakan uang untuk membangun sistem, bukan sekedar konsumsi. Salah satu perbedaan besar antara orang yang membuat uang bekerja dan yang terus bekerja untuk uang terletak pada bagaimana mereka memperlakukan penghasilan. Orang biasa akan langsung menghabiskan uang untuk konsumsi, beli barang, makan di luar, atau sekedar hiburan. Tapi orang yang bijak melihat uang sebagai bahan bakar untuk membangun sistem. Sistem ini bisa berbentuk bisnis kecil, tools otomatisasi, atau jaringan kerja yang produktif. Bayangkan uangmu sebagai benih. Kalau kamu menanamnya di tempat yang tepat, dia akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah berkali-kali. Tapi kalau kamu cuma membukanya untuk keinginan sesaat, maka dia akan habis dalam sekejap tanpa jejak. Sistem yang kamu bangun bisa sederhana, seperti menyewa freelance untuk membantumu menjalankan toko online, atau membeli alat produksi untuk membuat konten secara efisien. Intinya, uang harus digunakan untuk memperkuat struktur pendapatan, bukan hanya memuaskan keinginan sesaat. Saya punya saudara yang membuka jasa cetak stiker. Awalnya dia mengerjakan semuanya sendiri, desain, cetak, pengemasan, hingga kirim barang.
Tapi begitu dia mulai menggunakan uang hasil usahanya untuk merekrut satu staf, produktivitasnya naik 2 kali lipat. Waktu luangnya bertambah dan pendapatannya pun bisa ikut naik. Dia tidak menambah jam kerja, tapi dia membangun sistem kecil yang berjalan sendiri. Kalau kamu sedang menjalankan usaha, pikirkan bagian mana yang bisa kamu otomasi atau delegasikan. Kalau kamu bukan pebisnis, mungkin kamu bisa mulai dengan membangun sistem keuangan pribadi. Pakai aplikasi budgeting, buat rencana investasi jangka panjang, dan siapkan dana darurat yang bekerja lewat instrumen likuid. Semua ini adalah bagian dari membangun sistem, bukan cuma menghabiskan uang. Ingat, tujuan akhirnya adalah menciptakan alur yang membuat uang bekerja lebih keras daripada dirimu sendiri. Kamu tetap jadi pengarah, tapi sistemlah yang melakukan pekerjaan sehari-hari. Begitu kamu berhasil mencapainya, kamu tidak hanya jadi lebih produktif, tapi juga lebih bebas. Kemudian cara membuat uang bekerja untukmu dengan baik yang kelima adalah investasikan pada instrumen yang sesuai dengan tujuanmu. Banyak orang ingin mulai investasi tapi sering bingung harus mulai dari mana. Sebagian langsung tertarik dengan return tinggi tanpa memikirkan risiko, padahal investasi yang cerdas adalah investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil resikomu. Tidak semua orang cocok dengan saham. Begitu juga tidak semua orang cocok hanya menyimpan uang di tabungan. Kamu perlu tahu kemana kamu ingin pergi, baru menentukan kendaraan apa yang akan kamu gunakan. Misalnya kalau kamu punya tujuan jangka pendek seperti biaya pendidikan anak tahun depan, maka reksadana pasar uang atau deposito bisa lebih aman. Tapi jika tujuanmu jangka panjang, seperti pensiun atau membeli rumah dalam 10 tahun ke depan, maka saham atau reksadana saham bisa jadi pilihan yang lebih tepat. Yang penting adalah konsistensi dan pemahaman. Jangan ikut-ikutan hanya karena ramai dibicarakan di media sosial. Saya pernah mendampingi seorang klien yang dulunya menaruh semua uangnya di saham gorengan, hanya karena dia tergoda profit besar dalam waktu singkat. Sayangnya dia kehilangan sebagian besar modalnya dalam hitungan bulan. Setelah kami evaluasi ulang, dia mulai menyusun portofolio berdasarkan tujuan yang realistis. Hasilnya dalam 2 tahun, nilai investasinya tumbuh stabil dan jauh lebih sehat secara psikologis. Kamu tidak perlu jadi ahli keuangan untuk mulai berinvestasi. Yang kamu butuhkan adalah kemauan belajar, memahami dasar-dasarnya, dan bersikap sabar. Banyak aplikasi investasi yang kini menyediakan simulasi, edukasi gratis, dan laporan berkala. Manfaatkan itu untuk menambah pengetahuanmu sebelum menanamkan dana secara nyata. Ingat, uang yang kamu investasikan dengan bijak bukan hanya bekerja untukmu, tapi juga menciptakan ketenangan di masa depan. Karena sejatinya investasi bukan tentang menjadi kaya dalam semalam, melainkan menciptakan fondasi finansial yang kuat dan tahan lama. Kemudian cara yang keenam adalah edukasi diri tanpa henti agar uangmu tidak tersesat. Satu hal yang sering dilupakan banyak orang adalah uang bisa menjadi liar jika tidak diarahkan. Dan cara terbaik untuk mengarahkan uang adalah dengan membekali dirimu sendiri dengan edukasi yang tepat. Kamu tidak bisa berharap uang bekerja untukmu kalau kamu tidak tahu bagaimana cara mengelolanya. Pengetahuan adalah kompas yang menentukan arah keuanganmu ke depan. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai sekitar 49%. Artinya, lebih dari separuh masyarakat kita masih belum cukup paham soal cara mengelola uang. Apalagi membuat uang bekerja untuk mereka. Disinilah pentingnya kamu mengambil langkah proaktif. Baca buku finansial, ikuti webinar, dengarkan podcast, atau bahkan belajar langsung dari pengalaman orang lain. Saya pribadi menjadikan edukasi keuangan sebagai rutinitas. Setiap minggu saya menyempatkan diri membaca minimal 1 artikel atau menonton 1 video tentang finansial. Bukan karena saya belum tahu apa-apa, tapi karena saya sadar dunia terus berubah. Instrumen baru bermunculan. Kebijakan berubah dan peluang bisa datang kapan saja. Dengan terus belajar, saya bisa menjaga agar keputusan finansial saya tetap relevan dan cerdas. Kamu bisa mulai dari yang ringan.
Pilih topik yang sesuai dengan kebutuhanmu saat ini. Kalau kamu ingin belajar investasi, cari buku pemula. Kalau kamu ingin belajar cara mengatur keuangan rumah tangga, cari khusus tentang budgeting. Yang penting bukan seberapa cepat kamu menyerap semuanya, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Ingat, uang yang dikelola oleh orang yang terus belajar akan jauh lebih berguna dibandingkan uang yang berada di tangan orang yang cepat puas. Jadi, jangan berhenti bertanya, jangan berhenti belajar, dan jangan pernah menganggap dirimu sudah cukup tahu. Karena dunia keuangan adalah dunia yang selalu bergerak, dan kamu harus bergerak bersamanya. Kemudian, cara yang ketujuh adalah gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi keuanganmu. Teknologi saat ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Jika kamu belum memanfaatkan teknologi untuk mengelola uangmu, kamu mungkin kehilangan banyak peluang. Ada banyak aplikasi yang bisa membantu kamu melacak pengeluaran, memantau investasi, bahkan mengatur anggaran bulanan secara otomatis. Semua ini bertujuan agar kamu tidak hanya menghabiskan uang secara sembarangan, tapi mengalokasikannya dengan cerdas. Misalnya aplikasi keuangan seperti Mint atau YNAB atau dengan artian Unit Budget, memungkinkan kamu untuk memonitor semua transaksi secara langsung dan memberikan gambaran jelas tentang kemana uangmu mengalir. Dengan fitur budgeting dan analisis, kamu bisa menentukan tujuan finansial dan tetap berada di jalur yang benar, tanpa harus terus-menerus memeriksa laporan manual. Saya sendiri menggunakan aplikasi investasi untuk memantau portofolio saya setiap minggu. Walaupun saya tidak terlibat langsung dalam proses jual beli saham setiap hari. Saya tetap bisa memantau performa investasi saya dan mengambil tindakan ketika diperlukan. Dengan begitu, saya bisa fokus pada aktivitas lainnya, sementara uang saya tetap bekerja. Selain itu, teknologi juga memberi kamu akses ke berbagai alat otomatisasi, seperti pengaturan auto-debit untuk menabung atau berinvestasi. Cobalah untuk memanfaatkan sistem otomatis ini, agar uangmu bisa terus bekerja tanpa harus kamu monitor secara terus-menerus. Dengan memanfaatkan teknologi, kamu tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tapi juga memastikan uang yang kamu kelola tetap berada dalam jalur yang tepat. Teknologi membantu mempercepat proses dan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan manusia yang bisa merugikan keuanganmu. Kemudian cara yang ke-8 adalah bangun jaringan yang mendukung tujuan keuanganmu. Jaringan yang kuat bukan hanya berguna untuk karir, tapi juga sangat mempengaruhi kondisi keuanganmu. Banyak orang yang berpikir bahwa mereka bisa mengelola uang dan mencapai tujuan finansial sendirian. Padahal memiliki jaringan yang tepat, baik itu teman, mentor, atau rekan bisnis, dapat memberikan banyak peluang yang mungkin tidak bisa kamu capai sendiri. Saya sering mendengar kisah dari teman-teman yang memulai usaha, dan mereka mengakui bahwa peluang terbesar datang justru dari orang-orang yang mereka temui secara tidak sengaja. Bisa jadi itu seorang investor yang tertarik dengan idemu atau seorang mentor yang membimbingmu untuk menghindari kesalahan besar dalam bisnis. Hal-hal kecil ini sering kali menjadi pendorong yang membuat kamu bergerak lebih cepat. Penting untuk dikelilingi oleh orang-orang yang punya mindset serupa. Jika kamu ingin meningkatkan pendapatan atau investasi, carilah komunitas yang bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Banyak platform online yang menyediakan tempat bagi orang-orang yang tertarik dengan topik tertentu. Misalnya forum-forum investasi atau grup bisnis di media sosial. Di sana kamu bisa bertukar informasi dan mencari peluang yang sesuai. Namun membangun jaringan tidak hanya tentang bertemu dengan orang yang sudah sukses. Jaringan yang baik juga melibatkan memberi dan berbagi. Cobalah untuk membantu orang lain dalam jaringanmu. Mungkin dengan berbagi pengetahuan atau koneksi. Semakin banyak kamu memberi, semakin besar kemungkinan kamu akan menerima bantuan kembali di kemudian hari. Sebuah jaringan yang saling mendukung akan memberi kamu lebih banyak peluang untuk membuat uang bekerja lebih keras. Jangan ragu untuk memperluas jaringanmu. Kamu tidak tahu siapa yang akan menjadi pintu kesempatan untuk mengubah arah keuanganmu.
Jadi, mulai bangun hubungan yang positif dan produktif, karena kadang keberhasilan finansial datang melalui orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kemudian, cara membuat uang bekerja untukmu dengan baik yang terakhir atau yang kesembilan adalah tanamkan mindset kebebasan finansial. Mindset atau pola pikir adalah pondasi dari segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam mengelola keuangan. Tanpa mindset yang tepat, kamu bisa merasa terjebak dalam rutinitas dan tidak pernah merasa puas meskipun sudah mencapai beberapa tujuan finansial. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan mindset kebebasan finansial dalam dirimu. Mindset yang berfokus pada pengelolaan uang yang cerdas, bukan hanya bekerja keras untuk mendapatkan uang. Salah satu cara terbaik untuk mengembangkan mindset ini adalah dengan merubah cara pandang tentang uang. Jika kamu selalu melihat uang hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kamu akan kesulitan untuk membuatnya bekerja untukmu. Sebaliknya, kalau kamu melihat uang sebagai alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang, maka uang akan lebih mudah tumbuh dan berkembang. Banyak orang yang bekerja seumur hidup tanpa pernah merasakan kebebasan finansial karena mereka terjebak dalam pola pikir konsumtif dan tidak pernah berinvestasi untuk masa depan. Padahal kebebasan finansial bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang bagaimana uang yang kamu miliki bekerja untuk mencapai tujuan hidupmu. Hal ini membutuhkan perubahan pola pikir dari sekedar memenuhi kebutuhan menjadi lebih fokus pada membangun aset yang dapat memberikan pendapatan pasif. Saya sendiri belajar banyak dari orang-orang yang sudah mencapai kebebasan finansial, seperti Warren Buffett atau Robert Kiyosaki. Mereka tidak hanya fokus pada menghasilkan uang, tetapi lebih pada cara mengelola dan membuat uang mereka bekerja secara efektif. Mereka memandang uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak peluang, bukan sekedar alat tukar. Agar bisa menerapkan mindset kebebasan finansial, mulailah dengan menerapkan tujuan keuangan yang jelas. Misalnya, kapan kamu ingin mencapai kebebasan finansial, apa yang kamu inginkan dalam hidup. Setelah itu, buatlah rencana keuangan yang bisa membantu mencapai tujuan tersebut. Mindset ini akan membuat kamu lebih disiplin dalam menabung, berinvestasi, dan mengelola keuangan sehari-hari. Kini kamu telah mempelajari 9 cara untuk membuat uang bekerja untukmu dengan baik. Ingat, setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membawamu ke tujuan finansial yang lebih stabil dan memuaskan. Tidak ada cara instan untuk mencapai kebebasan finansial. Semuanya membutuhkan waktu, kesabaran, dan keputusan yang bijak. Tapi percayalah, ketika kamu mulai mengubah pola pikir dan cara pengelolaan keuangan, kamu akan mulai merasakan dampaknya. Uang yang sebelumnya hanya mengalir tanpa arah, kini bisa menjadi alat yang mendukung impian dan tujuan hidupmu. Semua yang telah kita bahas di video ini, mulai dari investasi, edukasi, hingga mindset, adalah langkah-langkah yang bisa kamu aplikasikan untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Jangan lupa untuk selalu mendampingi setiap keputusan finansialmu dengan pengetahuan yang terus berkembang. Dunia keuangan selalu berubah, dan kamu harus bisa beradaptasi agar tetap berada di jalur yang benar. Setiap keputusan yang kamu buat hari ini bisa berdampak besar pada kehidupanmu di masa depan. Jadi, buatlah setiap langkah itu berarti. Terakhir, jika kamu merasa video ini bermanfaat, beri dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Saya ingin mendengar pendapatmu, apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk mulai membuat uang bekerja untukmu? Atau jika ada topik lain yang ingin kamu bahas, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share video ini karena saya yakin ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga perjalanan finansialmu selalu mulus dan sukses. Sekian dari video ini. Wassalam.